Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how are you this morning? Oke, good. Jadi pagi ini cukup cerah ya cuacanya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin doanya, mari. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan sukses tentunya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, kita absen dulu. Olicia Selina. Oke, present. Rena Adriana. Present. Ebel Briana. Present. Amanda Bisara. Dita Aulia. Aditya. Presensil. Rizky. Presensil. Abi. Presensil. Bambang. Absent. Bambang is absent. Oke. Nisa Elvina. Sick. Oke. Ariel. Absent. Oke. Thank you. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, do you wear your face mask this morning? Yes. Oh, Rizky, you do not wear your face mask. You left your face mask at home. Yes. So next morning, next meeting, or next class, you must wear your face mask. Okay? Okay. Thank you. Okay. Are you coming on time today? Yes. Okay. All students coming on time today. Jadi semua kita tepat waktu ya pada hari ini. All the students must come before 7 AM because if not, you must read Quran before enter class. So, jadi Anda harus datang sebelum jam 7. Kalau sudah jam 7 nanti, kalau terlambat, tadi kita ada baca Quran ya. Oke, seperti yang sudah biasa kita laksanakan. Oke, di sini I'm sorry sir, I come late. Jika ada yang terlambat, oke, di sini ilustrasinya seperti ini. I'm sorry sir, I come late today because I oversleep. Nah, ini dia sampai lelap ketiduran, lalu yang sebelahnya ya saya juga ya paksa Anda harus baca Al-Quran sebelum belajar. Kalau Anda terlambat ke sekolah, jadi utamakan sikap disiplin ya. Oke, baiklah kita masuk kepada kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar 3.3 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dalam suatu bahasa teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan mas dan so. KD 4.3 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan,
dan himbauan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Adapun indikator pencapaian kompetensi menyebutkan fungsi sosial teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, must, have to, dan larangan, must dan don't have to. Jadi kita akan mempelajari must dan have to untuk hari ini. Untuk should itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi yang pertama itu fungsi sosial teks, yang kedua itu ada unsur kebahasaan yang benar terkait keharusan, must to dan have to. Kemudian kita ada mengidentifikasi unsur kebahasaan must dan have to terkait dengan keharusan dan larangan. Kemudian kita ada KD 4.3.1 yaitu membuat teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan minta informasi terkait keharusan dan must atau have to dan larangan must atau have to akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ini kita akan membuka aplikasi Canva nanti. Kita akan membuat sebuah larangan. Oke. Kemudian ada KD 4.3.2 mengkomunikasikan teks interaksi transaksional. Jadi kita akan berdialog masalah mengenai must dan have to atau mustn't dan don't have to. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini menyebutkan ungkapan keharusan must dan have to dan larangan must dan have to, merespon ungkapan keharusan must, have to, dan larangan mustn't dan don't have to, mengidentifikasi unsur kebahasaan keharusan must, have to, dan larangan, menulis teks lisan sederhana terkait keharusan dan larangan, kemudian mengomunikasikan teks lisan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan dan larangan. Ini tujuan pelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama Anda bisa menyebutkan, Anda bisa merespon, kemudian mengidentifikasi, kemudian membuat atau menulis teks terkait keharusan, kemudian kita akan berdialog menggunakan apa yang sudah Anda tulis. Akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, apakah Anda sudah siap belajar hari ini? Masih semangat? Ya, semangat ya. Coba kita lihat dulu apakah pakaiannya sudah rapi. Coba lihat pakaiannya. Sudah rapi ya. Oke, kita lanjut. Mari kita tonton video ini secara bersama-sama. Dan jangan lupa perhatikan dengan sesama ya. Oke, kita mulai. We must not do that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to Mindful English. It's me, Magdalena, and today we'll be learning about obligation and prohibition. Yang arti dari kedua kata ini berlawanan. Jadi obligation itu artinya keharusan, sementara prohibition itu artinya adalah larangan gitu. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengharuskan seseorang melakukan sesuatu dan bagaimana caranya untuk melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay, without any further ado, let's get started. Jadi ada 3 kata yang sering kita gunakan untuk stating obligation dan prohibition, untuk menyatakan keharusan dan larangan. Yang pertama untuk obligation itu kita punya 2 kata, yaitu must dan have to. Jadi must dan have to itu artinya sama-sama harus gitu. Yang kemudian ada prohibition. Prohibition itu kita punya must not, yang artinya adalah tidak boleh gitu. Jadi bentuk negatif dari must. Some expressions of obligation and prohibition, contoh kalimatnya yaitu pertama
teachers. Kita harus menghormati guru kita. Yang kedua, kita punya we have to wear a mask. Kita harus menggunakan masker. Jadi must sama have to itu sama-sama artinya adalah harus untuk menyatakan obligation atau keharusan. Kemudian kita punya prohibition. Contohnya, we must not cheat on the exam. Kita tidak boleh menyontek dalam ujian. Yang kedua, kita punya you mustn't bring your phone to the dormitory. Kamu tidak boleh membawa HP ke asrama. A mustn't itu bentuk singkat dari must not. Jadi biasanya kalau untuk speaking atau untuk berbicara, orang-orang cenderung menggunakan bentuk singkatnya. Kalau untuk writing atau menulis, biasanya orang bikinnya kayak gini, must not. Apalagi kalau tulisannya dalam bentuk formal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat peraturan gitu ya, di dalamnya ada keharusan dan ada larangan. Cara bikin kalimatnya gimana? Yang pertama, di baris yang pertama itu adalah untuk yang obligation atau keharusan. Nah, yang baris kedua itu untuk prohibition atau larangan ya. Jadi kalau untuk yang obligation itu kita ada subject, ada must dan atau have to, ada verb atau kata kerja, dan ada object atau mungkin bisa jadi pelengkap di sini gitu. Contohnya ada you, kamu, must, harus, wear, memakai, uniform, seragam. Contoh kedua, we, kami, have to, harus, respect, menghargai atau menghormati, our teachers, guru-guru kita gitu. Dan untuk kalimat yang prohibition ini polanya ada subject, must not, kata kerja, the verb, dan ada bisa jadi object, bisa jadi complement gitu ya, atau pelengkap. Contohnya, we, kita, must not, tidak boleh, cheat, mencontek, on the exam, di ujian. Kemudian ada you, mustn't, smoke, kamu tidak boleh merokok. Nah, itu contoh cara penulisan dari kalimat larangan dan keharusan. Oke, sekarang selain dari 3 kata yang sudah kita pelajari tadi, must, have to, dan must not, ada kata-kata lain yang juga mengekspresikan sebuah keharusan gitu. Contohnya, tuh, lihat yang tulisan warna kuning ya. Nah, ini it isn't obligatory to stop when the traffic light turns red. Adalah sebuah keharusan untuk berhenti ketika lampu lalu lintas warna merah menyala. Jadi obligatory itu artinya keharusan. Contoh kedua ada it is necessary that we follow this guideline. Kita harus mengikuti pedoman ini. Jadi necessary itu artinya harus. Kemudian ada it is your responsibility to clean the table. Ini adalah tanggung jawabmu untuk membersihkan meja. Jadi responsibility itu artinya tanggung jawab. Okay, so these 3 words, 3 kata ini, obligatory, necessary, dan responsibility itu juga menunjukkan sebuah keharusan atau obligation. Jadi tidak hanya have to sama must saja. Next, ada juga kata-kata lain untuk menyatakan prohibition atau larangan selain kata must not. Contohnya, it is prohibited to make graffiti on school walls. Dilarang untuk membuat coretan di dinding sekolah. Jadi prohibited itu artinya adalah dilarang. Kemudian, you are not allowed to enter the room. Kamu tidak dibolehkan untuk memasuki ruangan ini. Jadi not allowed itu artinya tidak dibolehkan. Next, it is forbidden to feed animals in the zoo. Yang artinya dilarang memberi makan binatang di kebun binatang. Jadi forbidden itu artinya dilarang. So these 3 words, prohibited, not allowed, and forbidden, express prohibition. Jadi 3 kata ini tuh menunjukkan larangan juga. Jadi selain dari kata must not yang udah kita pelajari sebelumnya. Look, I'm not today. Yeah, I've got flu, and I'm actually afraid of corona outbreak. Oh, come on. You don't have high temperature? I think it's only flu. I hope so, but the recent news has made me worried. There are many diseases during rainy seasons. You must improve your body immune so you won't get sick easily. Yes, okay. You have to wear a mask when you've got flu. It's important to avoid others to be infected. You know, the flu virus can spread easily through the air. Yeah, I know, but I think you also have to wear a mask.
Okay, I do. Watch this video. What's that? It's a school breaker challenge. Let me see. Oh no. It's a very dangerous challenge. We must not do that. It will definitely cause serious injury. I don't understand why few teenagers create challenges of which several are harmful. They don't think well about the risk. They might think that it's a real challenge without thinking about its dangerous effects, so we must be smart and wise. That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillah wa bi'alamin. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, videonya sudah selesai. Jadi ada beberapa pesan yang disampaikan di video tadi. Banyak ya, kita harus memakai masker. We must wear our face mask to school. Jadi supaya untuk menjaga diri sendiri dan juga supaya tidak menginfeksi orang lain di masa pandemi ini. Oke. Kemudian ada tadi tarian yang dilakukan oleh profesional yang jatuh tadi, dia bisa cedera serius, jadi jangan dilakukan karena we must not do that. Jadi kita tidak harus melakukan itu. Oke, kita lanjutkan. Ini peluang di our lesson today. Ini pembelajaran kita must and mustn't. Kita lihat perbedaannya. The first one, yang pertama itu she must be in bed because she has the flu. She must be in the bed because she has the flu. Dia harus berada di tempat tidur karena dia apa? Kena flu ya, bagus. Karena dia adalah kena flu atau sakit flu. Jack must brush his teeth before going to bed. Jack harus menggosok giginya before going to bed, sebelum pergi ke tempat tidur atau sebelum tidur. Peter mustn't sleep during the class. Nah ini dari gambarnya saya rasa saya yakin anda paham nih. Yang mana adik? Peter mustn't sleep during the class. Apa maksudnya? Teacher tidak boleh tidur di dalam kelas. Iya, bagus sekali adik. Kemudian you mustn't smoke. Boleh? Ya, kamu tidak boleh merokok. Jadi ini adalah di sebelah kanan itu ada must, itu keharusan. She must be in bed because she has flu. Dia harus ke tempat tidur karena dia ada sakit flu, dia kena flu. Kemudian Jack must brush his teeth, harus menggosok giginya before going to bed, sebelum tidur. Yang ini Peter must not sleep during the class. Jadi Peter tidak boleh tidur dalam kelas. You mustn't smoke, kamu tidak boleh merokok. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita diskusi. Sam bla 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 watch TV for so many hours. Kita punya we have must and mustn't. Kira-kira mana yang cocok? Sorry. Mustn't, ya. Sam mustn't watch TV for many hours. Jadi Sam tidak boleh ya. Sam tidak boleh, kita pilih mustn't tadi seperti yang dipilih oleh Oli. Sam tidak boleh menonton TV terlalu lama. Nah, bagaimana? Apakah bisa kira-kira seperti itu? Bisa ya, betul ya? Oke. Kemudian kita pilih lagi Andrew bla 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 wash his hand before meals. Andrew bla 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 must atau mustn't? Must. Oke. Andrew must wash his hand before meals. Oke. Tim blank be careful with his school material. Must atau mustn't? Must. Bagaimana?
Tim must be careful with his school material. Jadi tim ini harus berhati-hati dengan alat peralatan sekolahnya. Ya. Oke, kita isi ini. Cat is sick, so he blank see the doctor. Cat ini sakit, so she must atau mustn't? Must ya, karena dia harus ke dokter ya, karena dia sakit. You blank throw rubbish on the floor. Throw rubbish. Oke, ruang kelas kita sudah bersih. No rubbish. Ini must atau mustn't? Boleh atau tidak? Buang sampah di lantai? Tidak, artinya kita harus pakai mustn't. Ya, mustn't. You mustn't throw rubbish on the floor. You make noise in the library. Kamu titik-titik ribut di ruang perpustakaan. Yang mana must atau mustn't? Mustn't. Jadi kamu tidak boleh ribut ya di perpustakaan. Is it raining? Oke, hari ini hujan nampaknya. So we blank. Jadi kita titik ambil payung. Harus atau tidak harus? Harus ya, must. Jadi it is raining, so we must take our umbrella. Jadi kita harus pakai payung kita. This is secret. Ini rahasia. You blank tell anybody. Kira-kira must atau mustn't? Mustn't ya. Ya tidak boleh ya ceritakan karena ini adalah rahasia ya. We blank hari or we will late for the English class. Kita atau kami titik-titik terburu-buru, atau kalau tidak kita akan telat dalam belajar bahasa Inggris. Harus atau tidak harus? Tidak boleh. Harus. Oke, bagus. Bagus sekali. You blank eat fruit and vegetable. It is good for your health. Kamu titik-titik makan sayur dan buah, ini baik untuk kesehatanmu. Mas atau mustn't? Mas, oke. Langsung semua ya. Oke, kita lanjutkan. The baby is sleeping. Bayinya sedang tidur. Bayinya sedang tidur. Jadi you shout, berteriak. Kamu titik-titik berteriak. Harus berteriak atau mustn't? Mustn't ya. Tidak boleh berteriak karena bayinya sedang tidur. Oke. You blank study for the test. Kamu belajar untuk mempersiapkan tes. Harus atau tidak harus? Harus ya. Mas, kita pakai mas. You blank play game for hours. Ini bermain gamenya terlalu lama. Artinya kita pakai mustn't. Oke, bagus sekali. Bagus sekali semuanya. Oke, sekarang coba kita bandingkan dengan have to dan don't atau doesn't have to. Student have to wear this uniform in Kerinci. Jadi ini pakaian adat Kerinci ya. Ya, ini pakaian adat Kerinci. Kalau ada acara adat kita sering ya lihat pakaian ini di desa kita masing-masing. Student have to wear this uniform. Have to, seperti yang sudah jelaskan dalam video tadi, itu artinya juga harus. Namun tingkatannya itu agak sedikit berbeda dengan must. Kalau must itu bisa kita kategorikan sebagai wajib. Memang benar-benar harus. Tapi kalau have to ini artinya juga harus, tapi lebih lemah penggunaannya daripada must. Paham ya? Oke. Student have to wear this uniform in Kerinci. Jadi siswa harus memakai pakaian adat ini di Kerinci. Artinya tidak wajib ya. Artinya apabila ada acara mungkin ini harus dipakai. Tapi kalau tidak punya ya tidak harus. Oke.
It's holiday, we don't have to go to school. Sekarang hari libur, we don't have to go to school. Sekarang hari libur, kita tidak harus ke sekolah. Itu untuk don't. Don't itu singkatan daripada do not. Doesn't have to singkatan daripada does not have to. Lalu apa perbedaan antara do dan does? Ada yang masih ingat seperti kita pelajari sebelumnya? Apa perbedaannya do dan does? Belum ada gambaran? Belum ingat? Tidak ingat ya? Oke. Perbedaan do dan does apabila kemarin apa? Subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Masih ingat ya? Sekarang sudah ingat? Ya, oke. Artinya perbedaan do dan does itu pemakaiannya terletak pada subjeknya. Apabila subjeknya orang ketiga tunggal, itu kita pakai does. Oke, nanti akan ada, kalau kita lihat. Oke. Mazen doesn't have to. Kita lihat. John has got an easy job. John mendapatkan pekerjaan yang mudah. He orang tidak tunggal atau bukan? Ya. Jadi kita pakai does. Ya, bagus, Odi. Kita pakai does. He doesn't have to work very. Oke, sekarang kita akan mengerjakan quizzes. Silakan hubungkan jaringannya. Buka aplikasi quizzes. Pertama-tama buka Google Chrome, buka aplikasi quizzes, enter kode. Masukkan kode 559404. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan tepuk tangan. Ya, ini peringkat kita, wow. Capaian kita pada hari ini nampaknya 93% akurasinya. Ya. Kemudian tingkat keberhasilan kita pada hari ini itu 93%. Oke. Jawaban kelas itu 93% pertanyaan dengan benar. Oke, bagus sekali. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita telah mengerjakan quizzes.
Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi obligation itu adalah must dan have to atau has to. Itu menunjukkan suatu adanya keharusan. Jadi apabila adanya keharusan itu adalah kita gunakan kata must. Kemudian ada have to dan has to. Jadi perbedaan antara must dan have to atau has to itu adalah bahwa must ini adalah strong advice. Artinya wajib, sangat kuat atau saran yang sangat kuat. Sementara have to dan has to itu tidak terlalu kuat. Kemudian ada bagian prohibition. Prohibition itu ada mustn't dan ada don't atau doesn't have to. Mustn't itu tidak boleh, memang kuat, tidak boleh. Kalau yang ini unnecessity, artinya tidak terlalu penting. Don't atau doesn't have to. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baiklah, pada pertemuan berikutnya itu kita akan menggunakan aplikasi Canva dan kita akan membuat dialog tentang prohibition and obligation ini. Jadi untuk PR-nya Bapak akan kirimkan link quizzes ke WA. Nah, silakan dikerjakan di rumah. Akan Bapak kirimkan linknya ke WA masing-masing. Nah, silakan dikerjakan sampai jam 10 malam. Bapak akan melihat capaian pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran daring dalam jaringan di rumah masing-masing. Saya akan kirimkan ke WA grup kita. Silakan diklik linknya dan di sana tidak perlu masukkan kode, dia akan langsung masuk ke quizzes. Oke, jadi baiklah anak-anakku sekalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kira-kira? Mas Mazen. Apakah Anda senang belajar hari ini? Apa yang belum Anda pahami hari ini? Oh, tidak ada ya, artinya semuanya sudah paham? Paham, oke. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.